Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pertama mata kuliah Matematika Diskrit membahas tentang himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek, baik nyata maupun abstrak, yang memiliki kesamaan. Bagaimana menyatakan himpunan dalam matematika? Anda bisa lihat melalui contoh. Di situ ada dua himpunan, yaitu A dan B. Himpunan A dinyatakan dengan menyebutkan elemen-elemennya atau anggota-anggota himpunannya, sedangkan himpunan B hanya menyebutkan sifat dari elemen-elemennya atau anggota-anggota himpunannya. Dua himpunan dikatakan sama apabila elemennya sama. Kalau dalam penulisan urutannya tidak sama, tidak masalah. Yang penting elemennya sama. Kemudian ada yang disebut dengan subhimpunan. Contoh, di situ ada himpunan A yang memiliki 3 elemen. Kemudian himpunan B ada 7 elemen. Apabila seluruh himpunan A ada di B, maka kita mengatakan bahwa himpunan A adalah subhimpunan dari himpunan B. Kita lihat himpunan ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu himpunan kosong atau empty set, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan seperti apa? Misal ada sebuah organisasi mahasiswa tapi tidak ada pesertanya. Nah, itu adalah himpunan kosong. Nama organisasinya ada, organisasinya dibentuk, tapi anggotanya tidak ada yang bergabung. Yang kedua adalah himpunan tunggal atau singleton set, yaitu himpunan yang hanya memiliki satu anggota. Yang ketiga yaitu himpunan semesta atau universal set. Universal set ini kita bisa katakan sebagai konteks pembicaraan. Jadi kalau misalkan kita sedang membicarakan himpunan software under Windows, nah maka apa yang kita sedang bicarakan atau konteks pembicaraan kita adalah disebut dengan himpunan semesta atau universal set. Jadi kalau kita bicara tentang misalkan saja software atau hardware, itu tidak termasuk dalam konteks pembicaraan software yang berjalan di dalam Windows. Ini contohnya. Kemudian ada yang namanya himpunan kuasa atau power set, yaitu himpunan dari semua subhimpunan. Kita lihat dari contoh. Misal ada dua himpunan, himpunan A dan B, mouse, keyboard. Maka himpunan kuasa dari A adalah ada 3. Yang pertama adalah mouse keyboard, yang kedua, maksud saya ada 4, mouse keyboard, yang kedua mouse, yang ketiga keyboard, dan himpunan kosong. Kemudian yang B itu ada 3 elemen, monitor, printer, scanner. Maka himpunan kuasanya itu ada 1 monitor, 2 printer, 3 himpunan scanner, yang keempat monitor printer, yang kelima monitor scanner, yang keenam printer scanner, yang ketujuh monitor printer scanner, dan yang terakhir adalah himpunan kosong. Banyaknya himpunan bagian dari suatu A atau himpunan kuasa itu tergantung banyaknya elemen. Jadi 2 pangkat berapa elemen yang terdapat di dalam himpunan tersebut. Lalu kita sudah lihat jenis atau macam dan menyatakan himpunan. Lalu apa yang bisa kita lakukan terhadap himpunan? Nah, itu disebut dengan operasi himpunan. Yang pertama adalah kita bisa menggabung himpunan menggunakan notasi seperti huruf U, yaitu gabung. Mungkin karena dulu waktu sekolah SMA pernah belajar himpunan di pelajaran matematika, jadi saya rasa tidak asing lagi dengan notasi ini ya. Misalkan pada contoh di situ ada himpunan A 3 elemen, himpunan B 2 elemen yaitu monitor dan printer. Kalau kita gabung, maka Anda bisa lihat hasilnya.
satu lagi ada himpunan C itu di situ, mouse, keyboard, dan CPU. Operasi yang kedua, apa yang bisa kita lakukan terhadap himpunan? Yang kedua adalah irisan atau intersection, yaitu mencari kesamaan antar beberapa himpunan. Ini contohnya, Anda bisa lihat sendiri. Yang ketiga yaitu selisih. Misal pada contoh di situ ada A yang terdiri dari elemen SQL Server, MySQL, dan MS Access, sedangkan B MySQL, MS Access, dan Oracle. A selisih B hasilnya adalah SQL Server. Dari mana? Jadi selisih itu adalah kalau A selisih B, maka antara A dan B yang tidak sama di A yang mana. Berarti kalau misalkan kita balik nih, B min A, hasilnya adalah Oracle, karena antara A dan B terhadap A yang sama adalah MySQL dan MS Access, sedangkan Oracle tidak ada di A. Berarti kalau B min A itu hasilnya adalah Oracle. Yang berikutnya adalah operasi komplement dari himpunan. Komplement itu kebalikan. Nah, untuk menentukan komplement dari sebuah himpunan, pertama kita harus definisikan dengan jelas konteks pembicaraan atau semesta. Ya, contoh di situ kita tuliskan kita sedang membicarakan apa saja. Cara menuliskannya yaitu dengan cara menyebutkan elemen-elemennya. U sama dengan Win 3.1, Win 3.11, dan seterusnya. Nah, misalkan ada himpunan A, Win 31, dan seterusnya, maka yang disebut dengan komplement dari himpunan A adalah semua elemen yang di U yang tidak ada di A, maka itu adalah komplement dari himpunan A. Operasi berikutnya adalah symmetric difference atau beda setangkup, yaitu dua himpunan A dan B adalah himpunan yang merupakan anggota himpunan A atau kedua himpunan B, tetapi bukan merupakan anggota kedua himpunan secara bersamaan. Jadi maksudnya adalah apa yang ada di A tapi tidak ada di B, dan apa yang tidak ada di B tapi ada di A, nah itu adalah hasil dari operasi symmetric difference. Anda bisa lihat sendiri di situ, karena di A itu ada Win 95, di B juga ada Win 95, berarti kita buang. Di A ada Win 97, di B ada Win 97, maka hasil dari beda setangkup adalah selain Win 95 dan Win 97. Nah, ini adalah bagaimana representasi dari operasi himpunan menggunakan diagram Venn. Berikutnya adalah apa hukum-hukum yang berlaku di aljabar himpunan. Ada hukum idempotent, hukum asosiatif, hukum komutatif, hukum identitas, hukum distributif, hukum De Morgan. Nah, hukum-hukum itu bisa digunakan untuk melakukan penyederhanaan. Misalkan pada contoh di situ ada suatu operasi himpunan A digabung dalam kurung A iris B, maka hasilnya itu sama dengan A. Dari mana? Dari menggunakan hukum-hukum yang ada di atas. Jadi mungkin karena hukumnya banyak, kita pakai yang mana nih di antara hukum-hukum itu? Memang butuh proses. Jadi kita harus peka kira-kira dari permasalahan tersebut hukum mana yang cocok. Nah, gimana caranya biar kita peka? Mungkin harus banyak latihan ya, karena matematika itu bukan untuk dihafal tapi untuk latihan. Berikutnya adalah perhitungan himpunan gabungan. Nah, di sini ini masih contoh ya, bagaimana operasi dalam himpunan. Di situ ada contoh, Anda bisa baca dan Anda bisa kerjakan latihan-latihan yang ada di bawah ini.
berdasarkan deskripsi yang telah diberikan di atas. Demikian materi pertemuan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.